Halo para pecinta alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi dengan saya tentunya Bang Pai. Kali ini saya akan coba ngalur film yang berjudul Train to Busan yang dirilis pada tahun 2016. Tapi sebelumnya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan yang pastinya selalu diberi rezeki yang berlimpah ya. Baiklah, mari kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan om-om yang sedang mengendarai sebuah mobil pick-up di desa Jinyang. Kebetulan di desa tersebut sedang terjadi kebocoran bahan kimia. Oleh sebab itu, om-om tersebut harus menjalani prosedur pemeriksaan dan penyemprotan cairan disinfektan. Setelah melakukan pemeriksaan, om-om tersebut melanjutkan perjalanannya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja om-om tersebut seperti menabrak sesuatu. Ketika ia melihat keluar mobilnya, ternyata ia menabrak seekor rusa. Namun karena rusa itu telah mati, ia pun meninggalkan rusa tersebut begitu saja. Tapi tak berselang lama, keanehan pun terjadi pada rusa yang mati tersebut. Tiba-tiba saja, rusa itu bangun dan terlihat bola matanya seperti sedang memakai softland. Scene berpindah ke sebuah perkantoran. Terlihat di sini seorang pria tampan yang sedang bekerja. Kita sebut saja dia Mas Wo. Mas Wo memiliki karir yang cukup bagus di perusahaannya. Namun, kehidupan rumah tangga Mas Wo tidak semulus pekerjaannya. Ia dan istrinya telah lama berpisah. Hasil dari pernikahan mereka melahirkan seorang anak perempuan yang bernama So-an. Keesokan harinya, Mas Wo telah berada di dalam sebuah gerbong kereta. Ia berniat untuk mengunjungi ibunya So-an. Di sini, terlihat suasana di dalam kereta itu terasa sangat hangat. Semua penumpang yang menaiki kereta tersebut terlihat sangat bahagia. 저기래. 뭐 듣냐? 여기 사오차 어디예요? 사업차 저쪽으로 가시면 됩니다. 예, 고마워요. 아유, 수고 많으세요. 예. Namun di sini, pramugara yang berada di kereta tersebut mengalami kecolongan. Mereka tak mengetahui kalau ada seorang gelandangan yang berhasil masuk ke dalam kereta. Tidak hanya itu, ada juga seorang penumpang wanita yang gelagatnya sangat mencurigakan juga berhasil masuk ke dalam kereta tersebut. Sementara itu, So-an sendiri pun juga melihat sebelumnya seorang penjaga stasiun telah diterkam oleh seseorang. Namun sayangnya, Mas Wo yang berada di sebelah So-an tak melihat kejadian tersebut sebab Mas Wo keburu ketiduran. Tak berselang lama, wanita aneh yang sebelumnya memasuki kereta terlihat sedang berjalan di lorong kereta tersebut. Di sini, tingkah lakunya makin terasa sangat aneh. Beruntung, salah satu pramugari melihat wanita tersebut. Ia pun segera melaporkan kepada pramugara kalau ada penumpang yang sekarat di gerbong nomor 11. Tapi di sini bukan sulap, bukan sihir. Tiba-tiba saja wanita yang terlihat sekarat tadi mencupang leher pramugari tersebut. 손님! 어떡해. 팀장님 어디쯤 오고 계세요? 팀장님 여기 11호차 응급 환자 발생했습니다. 잠시만요. Di sisi lain, So-an yang kebelet pipis, ia pun bertemu dengan om-om yang bernama Om Sang. Om Sang mengatakan kepada So-an agar ia mencari toilet lain sebab
istrinya yang bernama Sung sedang berada di dalam toilet tersebut dan kemungkinan masih sangat lama ia akan keluar. Mendengar hal tersebut, Soan pun segera mencari toilet di gerbong yang lain dan Sin pun kembali ke Maswo. Terlihat jelas kalau Maswo yang masih meloding nyawanya. Di sini, Maswo diberi kabar oleh salah satu anak buahnya kalau telah terjadi kerusuhan di mana-mana dan suasana kota sangat kacau serta mencekam. Setelah menutup ponsel dan nyawanya terkumpul 100%, Maswo pun segera mencari keberadaan Soan. Sementara itu, di gerbong para pemain baseball, suasana telah berubah menjadi sangat mencekam sebab pramugari yang sebelumnya kena cupang, tiba-tiba saja ia pun ikut berubah seperti wanita aneh tersebut. Layaknya zombie yang sedang kelaparan, ia pun segera melakukan formasi duo combo maut dengan wanita aneh sebelumnya. Dengan cepat, ia pun segera memukbang semua orang yang berada di gerbong tersebut. Ketika Maswo sedang mencari Soan, ia pun dikagetkan dengan pemandangan di depannya. Namun beruntung saja, Soan segera keluar dari toilet. Dengan langkah 1000, Maswo pun segera meraih Soan dan berlarian di dalam gerbong kereta untuk menghindari kejaran para zombie. Sementara itu, Om Sang yang sebelumnya menemani Tante Sung ke toilet, ia pun juga dikagetkan dengan pemandangan di depannya. Seketika seisi kereta menjadi sangat mencekam. Berita pun di mana-mana. Seluruh kota tak terkendali. Pemerintah setempat menyatakan kalau kota akan di-lockdown akibat peristiwa tersebut. Tak lama setelah itu, Maswo pun mendapatkan telepon dari ibunya. Di sini, ibunya berpesan kepada Maswo agar ia merawat Soan dengan baik. Setelah memberikan pesan kepada Maswo, terdengar suara ibu Maswo berubah seperti suara zombie. 엄마. 우리 새끼, 우리 수환이 좀 잘 좀 챙겨. 그냥 가고 있어요. Dan sampailah mereka di stasiun Daejeon. Terlihat stasiun tersebut sangat sepi dan tak ada satupun orang yang terlihat. Tanpa rasa curiga, para penumpang pun segera turun dari kereta tersebut. Namun suasana yang awalnya sunyi, sepi dan tentram, seketika berubah menjadi sangat mencekam ketika mereka semua memasuki stasiun. 지금 군대 어딨어요? 군대? 일단 나가봅시다. 이봐! 우리만요? 빨리 가자. 엄마도 떠난 거잖아요. 아빠는 자기밖에 몰라.
Akibat kejadian tak terduga tersebut, formasi mereka semua pun menjadi terpecah belah dan keberadaan mereka pun saling terpisah satu sama lain. Nenek yang terpisah dengan kakaknya, pemain baseball yang terpisah dengan pacarnya, Om Sang dan Mas Wo pun saling terpisah dengan istri dan anaknya. Tak lama setelah itu, kalau istri dan anak Mas Wo berada di gerbong nomor 13, ia pun memutuskan untuk menjemput mereka. Namun tak mudah bagi mereka untuk melewati 3 gerbong di depannya sebab mereka sendiri berada di gerbong nomor 9. Sementara itu, pemain baseball yang bersama mereka mengatakan kalau ia baru saja dikabari oleh pacarnya bahwa semua orang berada di gerbong nomor 15. 핸드폰 좀 줘봐요. 유치하게 벨소리가 그게 뭡니까? 그 벨소리 어떻게 바꾼 거냐? Setelah berhasil mencapai gerbong 13, pemain baseball pun mengirimkan pesan kepada pacarnya kalau ia akan segera datang. Ketika pacarnya menyampaikan kepada semua orang, tiba-tiba saja Pak Tua yang sebelumnya berbicara dengan masinis dengan sengaja ia pun memprovokasi semua orang yang berada di gerbong tersebut agar tak membukakan pintu untuk mereka yang sedang menuju ke gerbong mereka. Sebab Pak Tua itu tidak percaya kalau orang-orang tersebut bisa melewati para zombie tanpa terinfeksi. Ketika mereka berjarak satu gerbong dengan para penumpang lain, pelarian mereka pun terhenti sebab semua orang yang berada di gerbong nomor 15 telah termakan omongan Pak Tua sebelumnya. Mereka semua pun kompak mengikat pintu tersebut dengan kain. Di sisi lain, Om Sang dengan sekuat tenaganya berusaha menahan pintu tersebut agar para zombie tak masuk ke gerbong mereka. 야 빨리 좀 열어봐! 열어! 야 뭐야 빨리 열어! 오지마! 가 이 새끼야 빨리! 윤서연! 이 딸 이름 상원이야. Akibat perbuatan Pak Tua, si nenek dan Om Sang pun tak berhasil diselamatkan. Mas Wo yang melihat perbuatan Pak Tua, ia pun segera mengajar Pak Tua tersebut. Namun di sini lagi-lagi akal liciknya masih berjalan dengan cepat. Ia pun sekali lagi memprovokasi semua orang dengan mengatakan kalau Mas Wo telah terinfeksi. Akibat perkataannya, Mas Wo dan yang lainnya pun diusir dari gerbong tersebut. Sementara itu, adik dari si nenek yang melihat sebelumnya tanpa sengaja ia pun melihat kakaknya disantap oleh para zombie. Melihat kakaknya yang tewas, ia pun berniat untuk membalaskan kematian kakaknya. 놀고 있네. 그러게 왜 그렇게 힘들게 살았어? 고생 많았다 언니.
Namun lagi-lagi, Pak Tua tersebut selamat dari kematiannya dengan bersembunyi di dalam toilet. Dan scene pun berpindah ke stasiun Daegu. Terlihat di sini, jalur kereta yang mereka lewati terhalang oleh kereta lain. Mau tak mau, masinis pun harus mengganti kereta mereka. 없어요. Lagi-lagi Pak Tua licik tersebut berbuat ulah. Akibat kelicikannya, pramugara dan kekasih pemain baseball pun tewas di tangan zombie. Melihat kekasihnya berubah menjadi zombie, pemain baseball itu pun memilih untuk mati bersama dengan kekasihnya. Tidak hanya itu, masinis yang berusaha untuk menolong Pak Tua itu pun menjadi korbannya. Walah, parah emang Pak Tua yang satu ini, kejamnya melebihi zombie rek. Sementara itu, terlihat Maswo yang terjebak akibat gerbong kereta yang sebelumnya di dekat mereka disenggol oleh kereta lain. Di sini gelandangan yang selalu ikut dengan rombongan Maswo, ia pun maju untuk menghentikan para zombie agar tidak menyerang Tante Sung dan Soan. Di sisi lain, Maswo pun berusaha untuk membukakan jalan bagi mereka semua. Dengan bersusah payah, Maswo pun berhasil menaiki kereta tersebut. Namun tiba-tiba saja, ia dikagetkan dengan Pak Tua yang sudah berubah menjadi zombie. Di sini Maswo pun sekuat tenaga melawan Pak Tua tersebut. Namun malang bagi Maswo, ia pun harus terkena gigitan Pak Tua tersebut. Di detik-detik kematian Maswo, ia pun teringat sewaktu Soan dilahirkan. Ada rasa penyesalan di hatinya, sebab selama hidupnya ia tak ada waktu untuk bersama dengan anaknya karena ia terlalu sibuk untuk bekerja. Dan buat kalian semua, sebagai makhluk hidup yang bernyawa, kita semua tak tahu apa rencana Tuhan terhadap nyawa yang ada pada kita. Maka sebelum nyawa itu diambil, alangkah baiknya kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Bagi kalian para orang tua maupun yang ingin menjadi orang tua, mencari nafkah demi anak istri kalian memanglah sebuah kewajiban. Namun, selagi ada waktu, alangkah baiknya kalian pergunakan untuk berkumpul bersama mereka. Sebab, jika waktu itu habis, kalian tak akan pernah bisa membeli kembali waktu tersebut, walau sebanyak apapun uang yang telah kalian cari. Dan pesan lain yang bisa saya ambil dari film ini adalah tak selamanya yang berpenampilan lusuh atau kusam memiliki hati yang busuk.
Begitupun sebaliknya, belum tentu yang berpakaian rapi dan berpenampilan menarik memiliki hati yang baik. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton konten ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, sebab itu semua adalah penyemangat saya dalam setiap ngalur cerita film. Sekian dulu dari saya, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.